Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan Allah di pagi hari ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita bisa mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, bagi itu sakit maupun berhalangan, dimudahkan dan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربنا يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari bersama pagi hari ini mendapatkan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang masuk makalah yang ke-25 di babus sunai. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun ila al-mukirru bit taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli. Nasihat yang ke-25 ini mengatakan kepada kita al-mukirru bit taqsiri, orang yang menyatakan dirinya lemah atau kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan, selamanya, mahmudun, itu terpuji. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sering kita lihat dan sering kita alami juga. Kita manusia sangat lemah sekali. Sangat lemah, sangat kecil, sangat apa lagi? Kalau di hadapan Allah sangat rendah. Makanya semua daya upaya kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita sampaikan dan sering kita baca juga, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya kecuali kekuatan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini al-mukirru bit taqsiri abadan mahmudun. Orang yang menyatakan dirinya itu lemah,
menyatakan ibadahnya kurang, itu mahmudun, terpuji. Gimana kita enggak? Kita hamba Allah, yang menciptakan Allah, yang bikin kehidupan kita Allah, yang ngasih rizki Allah. Kalau kita merasa bangga, merasa gede, apa yang kita banggakan? Harta kita bisa apa? Kita usaha kemudian dibelokin dikit oleh Allah, usaha kita turun. Kita punya rumah digoyang dikit, apa? Ada yang roboh. Kita lemah. Makanya dengan kelemahan kita ini, kita mengaku diri kita lemah, ketaatan kita sedikit kepada Allah, agar apa? Kita tambah semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibanding kenikmatan yang kita terima, itu nggak ada bandingannya. Kenikmatan luar biasa, banyak nikmat yang kita terima. Makanya kalau kita tidak bersyukur, ya kita susah untuk bahagia. Artinya kita kurang terus. Hati kita ini kalau kita nggak bersyukur itu apa? Kurang terus. Kasih rumah, belum punya rumah, doa minta rumah. Rumah sudah ada, katanya tipenya terlalu kecil. Subsidi lagi. Nggak ada habisnya. Sudah direnov, kurang gede, kurang tinggi rumahnya. Nggak ada habisnya kalau kita dengan urusan dunia. Habisnya apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah juga. Yang ada pada saat ini adalah hasil usaha yang kita lakukan di masa yang lalu. Itu harus kita terima. Ketika sudah usaha maksimal, kita serahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur, nah ya kita susah terus hidupnya, kurang terus, gak ada habisnya. Padahal apa? Ibadah kita ini harus kita tingkatkan. Ibadah juga banyak alasan kadang-kadang kita, kurang sehat, udah sepuh, udah jalannya udah agak susah. Usaha kita dulu. Ya udah kejauhan masjidnya. Karena kita banyak alasan. Allah ngasih kita nggak banyak alasan. Yang kita butuhkan Allah kasih semua. Sedikit banyak semuanya Allah kasih. Makanya kita mengaku diri kita lemah, diri kita kurang ibadah kepada Allah itu sangat terpuji. Kenapa? Agar kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan bangun subuh saja sini. Bangun subuh saja. Itu tidak semua orang bisa bangun subuh. Jamaah subuh, tidak semua orang bisa jamaah subuh. Ditambah kita bisa belajar bersama, tidak semua orang bisa belajar bersama. Pagi ini aja ada yang sakit, pagi ini ada yang sibuk, pagi ini ada yang banyak urusan. Ada juga yang gak ada urusan apa-apa, tidak bisa berangkat ke masjid. Gak ada apa-apa, bangun-bangun gitu. Tapi ke masjid gak kuat kakinya, masih muda. Gak kuatnya kenapa? Belum dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kadang-kadang kita juga sama ya di antara kita. Azan dengar. Sehat kita sehat, waktu kosong. Apalagi gak ada kesibukan apapun. Tapi kadang kita tidak berangkat menunaikan sholat berjamaah. Ini belum dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke masjid. Tapi ada di antara kita yang berat, jalannya berat, kadang pakai tongkat, kadang jalannya udah pelan-pelan karena udah sepuh, tapi berangkat ke masjid juga. Yang kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al-mukirru bit taksiri ay bil ajzi anit ta'ati, lemah, kurang sedikit dalam ketaatan, abadan selamanya, mahmudun, itu dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabuli, dan menyatakan dirinya ditaksiri dengan at-taksir tadi itu artinya lemah, sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamatul qabuli, di antara tanda diterimanya amal kita.
Kenapa bisa seperti itu? Li'annahu isyaratun ila adamil ajzi wal kibri. Karena dengan adanya ibadah kita sedikit, pelanggaran kita, maksiat kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu isyaratun tanda ila adamil ujubi, tiada adanya sifat ujub tadi itu. Kadang kalau kita sudah Pak Haji, mohon maaf, ini Pak Haji, sudah dipanggil Pak Haji, kadang dalam hatinya gimana gitu. Meskipun nggak ngomong, nggak marah, tapi di hatinya kadang gimana gitu. Kalau yang sudah haji. Nah, ketika itu ada pada diri kita, nah kita segera banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita banyak. Nah, kalau kita merasa ibadah kita sedikit, nah itu rasa ujub ini bisa terhindar. Makanya di kitab ini juga disampaikan, ketika melihat orang, itu ada beberapa tipe yang bisa kita lihat. Ketika melihat orang yang sepuh, lebih tua dari kita, lihat kita bagaimana ibadah dia lebih banyak daripada ibadah kita. Kenapa lebih banyak? Karena umurnya lebih banyak. Kalau lihat yang di bawah kita, umurnya di bawah kita, lebih mudah dari kita, gimana lihatnya? Oh, ini umurnya masih sedikit, otomatis maksiatnya lebih sedikit daripada yang sudah berumur. Jangan dibalik gitu. Wah, ini bapak udah tua, ini pasti maksiatnya lebih banyak daripada saya. Nah, itu nggak benar di situ. Kalau yang kecil, ini kecil, ini pasti ibadahnya sedikit daripada saya. Nah, itu yang nggak benar di situ. Yang benar adalah ketika melihat orang ibadahnya yang dari tua lebih kita lihat pasti ini ibadahnya lebih banyak daripada kita. Agar apa? Kita semangat ibadah, mengejar ibadahnya yang lebih tua tadi itu. Lihat yang muda, bilang maksiatnya lebih sedikit karena umurnya lebih sedikit dari kita. Nah itu kalau bisa kita lakukan, itu insya Allah ibadah kita akan terus tambah. Ibadah saja kadang-kadang nggak tahu yang diterima mana, yang diterima oleh Allah itu yang mana ibadah kita. Tugas kita ibadah sebanyak-banyaknya, berharap ibadah kita diterima Allah Subhanahu. Di kitab ini juga disampaikan itu, kalau ada satu ibadah saja tahu itu yang diterima oleh Allah, kita sudah lega itu. Kenapa? Tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu mana amal kita yang diterima Allah. Kalau ada tahu satu saja itu udah senang sekali. Ketika tahu satu berarti tanda kita takwa kepada Allah. Masalahnya nggak tahu mana ibadah kita. Tahunya nanti ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ujian kelihatan, oh lulus nggak lulus, naik nggak naik kelihatan di akhir tahun. Kalau kita tadi ada mau pergantian RT, kelihatan RT, oh RT ini kinerjanya gimana, tugasnya gimana, kelihatan di akhir jabatannya. Nah kita tahuannya mana? Ya di akhir hayat kita, kalau sudah habis masa kita menghadap Allah, disitulah ketahuan amal ibadah kita. Makanya yang kita lakukan adalah sebanyak-banyaknya. Ketika ada potensi ibadah apapun itu, potensi ibadah kepada Allah itu kita lakukan. Kita nggak bisa menunda. Kalau bisa jangan ditunda. Kenapa? Nggak datang 2 kali. Kadang nggak bisa kita ulang lagi ibadah itu. Makanya al-muqirru bitaksiri mahmudun wal iqraru bitaksiri alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Ketika kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita ibadahnya sedikit, lebih banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanda tidak adanya rasa ujub dan rasa takabur. Kita takabur ya, merasa bangga dikit aja, meskipun dalam hati kita khawatir ibadah kita hilang karena sifat sombong ujub tadi itu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat yang pertama pada pagi ini. Kalau dalam kitab ini nasihat yang ke-25.
Wal maqalatu sadisatu wal ishrun, nasihat yang ke-26, qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syukmun. Nah, ini dikatakan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, lu'mun itu tercela. Makanya tadi sampaikan nikmat yang kita terima itu sudah banyak sekali. Sering kita sampaikan, sering kita dengarkan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kadang-kadang kita harus iseng gitu. Mana sih nikmat Allah yang kita terima? Kadang-kadang kita iseng, beneran nggak terhitung. Terhitung, tapi hitungannya nggak selesai. 1, 2, 3 ada hitungannya, tapi nggak selesai. Sampai berapa hitungan kita? Ada saudara kita sakit sakit demam dikit aja kadang habis sekian juta. Ada yang cepat, ada yang lama. Sakit emah dikit aja kadang sekian puluh juta. Sakit mata dikit aja kadang sekian juta. Kalau kita iseng-iseng itu pengen ngitung, silakan dihitung itu nikmatnya berapa yang kita terima. Ada hitungannya 1, 2, 3, tapi nggak terhitung sampai berapa yang nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kufranun nikmati lu'mun, ingkar atau tidak mensyukuri kufur nikmat itu adalah tercela. Ada musyukril nikmati dalilun ala danaatin nafsi. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tanda rendahnya diri kita. Kita terima nikmat banyak, kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak bersyukur itu ya tadi kita merasa kurang terus, akhirnya tidak bahagia. Kadang kan kita lihat orang yang rumahnya gede belum tentu bahagia, belum tentu juga lah. Orang yang rumahnya kecil belum tentu sengsara juga, enggak. Tapi hati kita yang bisa melapangkan rumah kita, yang bisa membesarkan rumah kita, ya hati kita ini. Dan rasa syukur alhamdulillah sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ibadah dengan senang hati ketika panggilan Allah segera kita datang, itu nikmat yang luar biasa. Kayak mungkin pernah saya cerita ya, salah satu guru saya, guru ngaji Quran itu ketemu dengan kawannya ini diambil mantu oleh pengusaha yang sukses. Guru saya guru ngaji saja, ngajarin pesantren tahfidz. Guru saya lihat yang diambil menantu orang yang pengusaha tadi, merasa senang, kayaknya ini enak hidupnya. Silaturahim lah, karena kawan dekat udah lama nggak ketemu, silaturahim. Guru saya silaturahim tadi. Ketika datang ke rumah menantu pengusaha tadi itu apa? Sampai situ menantunya tadi itu temannya nangis terseduh-seduh. Lihat guru saya tadi itu, guru ngaji tadi itu. Kenapa kamu nangis? Lihat saya, teman saya malah nangis. Iya ini enakan antum katanya. Enak gimana? Kalau kamu lebih enak katanya. Ya antum tiap hari bisa ngaji, tiap hari bisa ngajarin orang ngaji, tiap hari murojaah, tiap hari ngulang-ngulang hafalan terus, setiap saat bisa ngulang hafalan, bisa murojaah. Nah, saya nggak bisa katanya. Saya tiap hari gitu nota terus katanya. Tiap hari malam aja udah rekap hasil penjualan hari ini. Nah, guru saya bilang, kirain enakan antum katanya. Duitnya banyak, usaha sukses. Enggak lah, enakan antum lah. Nah, kita lihat dari kisah ini apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang luar biasa. Satu melihat yang sono enak, yang sono lihat kita enak. Jadi kita saling memandang di antara kita. Pada dasarnya sama-sama enak. Makanya kita bersyukur itu sangat nikmat sekali. Yang tadi ketika tiap hari ngajar ngaji, meskipun kadang-kadang kurang kebutuhannya kurang, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Ngaji itu nikmat yang luar biasa. 1 huruf 10
kebaikan. Tiap hari ngaji sekian ribu huruf, berapa juta kebaikan yang didapatkan. Nah, guru saya lihat tadi itu, lihat kawannya yang pengusaha tadi itu. Tiap hari kecukupan, hartanya cukup, kebutuhannya cukup, semua bisa sedekah juga. Tapi apa? Tidak bisa ngaji setiap hari. Nah, makanya keadaan kita pada saat ini kita syukuri, disitulah nikmat yang luar biasa. Makanya kufranun ni'mati lu'mun, kufur nikmat itu tercela, jelek, bikin kita tidak bahagia. Kita nggak bisa ngitung nikmat yang kita terima. Maka itulah yang kita syukuri. Insya Allah akan bahagia dan senang hidup kita, lapang hidup kita. Meskipun kadang kurang, kebutuhan kita ada yang kurang. Ya itu kan kurang dari Allah, mau diapain lagi. Tapi jangan lupa usaha, jangan pasrah doang udah dari Allah, diem aja di rumah, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, itu yang salah lagi. Jangan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalilun ala danaatin nafsi, itu tanda rendah diri kita di hadapan Allah. Kita rendah hingga. Kenapa? Ya merasa kurang terus tadi itu. Kemudian yang berikutnya wasuhbatul ahmaki syu'mun, dan berkawan dengan orang yang jahil, mohon maaf, orang yang bodoh, syu'mun itu jelek. Wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabhihi. Al-ahmaq, orang yang bodoh itu apa? Wadi'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, yang tidak pada tempatnya, ma'al ilmi biqabhihi, dan dia tahu kekurangan atau kejelekan barang tadi itu. Akan kita punya motor kan harusnya dimasukin ke garasi, dimasukin ke rumah. Kalau yang tidak punya garasi, masukin ke rumah. Kalau motor itu biar apa? Biar tidak hilang. Dia saking tawakalnya, tawakal yang salah, taruh di teras rumah, tinggal tidur, hilang lah besoknya. Saya sudah tawakal sama Allah, udah tak kunci itu ya. Tawakalnya kurang. Nah, itulah diantara orang yang ahmak tadi itu, orang yang bodoh. Tahu kalau motor di luar nanti akan dicuri orang, dia tahu, tapi tidak dimasukkan ke dalam rumah. Itulah orang ahmak. Itu wasuhbatul ahmaki, berkawan dengan orang yang ahmak tadi itu, syu'mun, itu jelek. Ai ghairu mubarakun, tidak ghairu mubarakin, tidak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang bodoh tadi itu harus kita bersyukur, nggak bersyukur sehingga merasa kurang terus, mencela Allah. Alhamdulillah min dzalik. Kama rawa at-Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesuai dengan disampaikan oleh Imam Tabrani dari Bashir, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, isrim al-ahmaqa, putus hubunganlah kalian dengan orang yang bodoh. Bikasril hamzati warra'i, ai isrim ai iqta waddahu. Putus hubunganlah, karena tadi tercelah tadi itu. Ketika kita berhubungan sama orang yang ahmak tadi itu, orang yang orang yang bodoh tadi itu, tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya tadi itu. Tahu motor kalau taruh di luar akan hilang, tapi tidak mau masukkan ke dalam rumah. Nah, itu kita diminta untuk putus hubungan. Biar apa? Nggak nular. Biar apa? Kebiasaan itu nggak nular. Makanya disampaikan di sini, wal makna la tusahibuhu liqabhi halatihi. Janganlah mau berkawan karena tadi jelek amalnya tadi itu. Bukan benci orangnya, tapi karena amalnya tadi itu. Dia udah tahu sholat jamaah itu bagus, tapi nggak dikerjakan. Udah tahu puasa sunnah itu bagus, nggak dikerjakan. Kalau sunnah-sunnah mendingan ya tadi yang iseng-iseng tadi itu, tawakal yang kebablasan tadi itu. Li'an naqtiba asar raqah faqad yasrafu tab'aka minhu.
Karena apa? Kebiasaan orang itu akan sarrokoh, akan mempengaruhi. Kalau sarrokoh itu akan mencuri kebiasaan baik kita. Orang yang suka iseng tadi itu, orang yang suka nyeletak-nyeletuk sana sini, kadang itu kebiasaan itu apa? Kita ngikutin dia. Kenapa? Karena kebiasaan itu bisa mempengaruhi kebiasaan orang lain. Makanya kebiasaan kita, kebiasaan baik ini harus kita perbanyak agar kebiasaan orang lain yang kurang baik itu bisa terpengaruh dengan kebiasaan kita yang baik. Kalau di jalan aja naik motor berdua, bawa motor masing-masing, satu ngebut, satu enggak, otomatis apa? Kita ikut ngebut. Ngebut di tempat yang salah. Orang suka apa? Bayar motornya, geber-geber motornya. Itu kawannya sama. Kalau kita berkawan sama dia ya sama juga. Apa knalpotnya diganti dengan yang brong atau dibobok knalpotnya. Kalau kita berkawan sama dia lama-lama akan ikut juga. Itulah kebiasaan itu sarrokoh, kawan itu bisa mempengaruhi kita. Nah, makanya kalau kita bisa berkawan dengan kawan yang baik, biar kita terpengaruh dan kebiasaan baik kawan kita. Kami sampaikan juga penjual minyak ya. Penjual minyak minimal kita dapat apa? Wanginya yang lewat itu. Ketika dibuka wanginya kita dapat wanginya. Meskipun badan kita nggak wangi, tapi dapat wanginya. Nah, kalau kita berkawan sama pandai besi, bukan pandai besi nggak baik ya baik pandai besi itu. Tapi baunya ini pasti dapat baunya gosong gitu. Kalau kita berkawan dengan pandai besi dapat bau gosongnya. Kalau berkawan dengan tukang minyak ya dapat wanginya. Berkawan dengan tukang sate ya dapat wanginya sate, minimal wanginya lah. Kalau nggak dikasih dagingnya lah. Wanginya kita sudah harum banget ya. Kita lewat aja udah wangi sate. Makanya di sini apa li'anna tibaa sarraqatun wa qad yasraqu tab'aka minhu. Kawan itu kebiasaan ini akan nular dengan kebiasaan orang lain. Makanya sebisa mungkin kebiasaan kita itu sebaik mungkin sehingga kebiasaan kita nular dengan kawan-kawan kita yang kurang baik. Warawa at-Tirmidzi an Ibnu Umar wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah juga bersabda, Nabi alaihi kataballahu syakiran sabiran wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fasif ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Rasulullah bersabda, dua hal khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua hal yang ketika dua hal ini dilakukan oleh seseorang, kataballahu syakiran sabiran, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus orang yang sabar. Nah, dua hal apa itu? Kemudian yang sebelum disebutkan wa man lam takuna fihi, jika dua hal ini tidak ada, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Ketika dua hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak disebut orang yang bersyukur dan bersabar. Nah, apa itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Ketika orang melihat dalam urusan agama, ila man huwa fawqahu, dia melihat yang di atas kita. Melihat kawan kita itu urusan apa? Urusan agama. Nah, kita melihat di atas kita. Oh, dia lebih soleh, oh dia lebih rajin, oh dia lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih banyak infaknya, dia lebih banyak apalagi dermawannya. Kalau urusan agama kita anggap dia lebih dari kita. Kalau itu kita lakukan, kita jangan bersyukur dan bersabar. Bersabar artinya apa? Kita harus kejar dia ibadahnya. Makanya sabar tidak hanya musibah saja, saat musibah sabar, ya sabar musibah, iya itu udah biasa. Ya.
Tapi sabar dan ketaatan karena kita nggak kuat. Dikir lama kita nunggu sampai syuruh karena kita nggak kuat. Tilawah baru sehalaman pun sudah ngantuk ya. Padahal sebelum ngaji nggak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi kalau sudah ngaji baca Quran sehalaman aja itu udah ngantuk. Nah, itu butuh kesabaran. Kita ngaji subuh ini butuh kesabaran juga, butuh waktu. Meskipun di sini juga ngantuk-ngantuk juga. Butuh waktu, butuh kesabaran. Ketaatan butuh kesabaran. Dan tidak musibah saja. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran juga. Makanya kesabaran 3 dalam musibah, kemudian dalam ketaatan, yang berikutnya meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga butuh kesabaran juga. Nah, kalau kita ingin dianggap orang yang bersyukur dan bersabar, ketika dalam urusan agama kita melihat orang yang di atas kita, fakta dari kemudian diikuti langkahnya tadi. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi. Ketika dalam urusan dunia dia melihat dan di bawah kita. Kemudian apa? Fahamidallaha, dia memuji Allah ala ma faddalahu bihi alaihi, atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. Kita punya motor, melihat kita yang mana, yang pula yang punya yang lihat. Kalau kita yang punya mobil, yang punya sepeda ontel, sepeda biasa, meskipun ada sepeda lebih mahal dari motor ya. Yang sepeda biasa, yang punya sepeda, melihat yang jalan kaki melihat yang pakai kursi roda. Kalau itu kita lakukan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh saja. Makanya kalau kita bersyukur bisa melihat urusan dunia di bawah kita, lalu bersyukur kita. Kalau urusan agama kita lihat di atas kita. Di atas kita apa? Kita terpacu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh kejar. Berenang suruh kejar, suruh meraih, tidak diem aja. Ya yang lain fastabiqul khairat. Kalau bersegera tadi itu, ya berarti antara bercepat-cepat, berarti gak ada yang kalah. Yang cepat aja siapa? Kalau ayat yang lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Kalau berlomba pasti ada yang kalah. Kalau cepat-cepatan, gak berlomba, ya gak ada yang kalah. Siapa yang cepat dia lebih banyak kemuliaannya. Ya baiklah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 2 hal tadi itu apa kita lakukan, ketika dalam urusan agama kita lihat yang di atas kita, dalam urusan dunia melihat di bawah kita, itu Allah mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fasif ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Kalau sebaliknya dia urusan dunia melihat di bawahnya, urusan dunia melihat di atasnya, itu dia dicatat oleh orang yang sabar dan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kembali lagi, kita akan selalu tidak bahagia kalau kita tidak bersyukur tadi. Kita hadal hadith jami'un bi jami'i anwa'il khairi, semua jenis kebaikan. Itu makalah atau nasihat yang ke-26.